Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Salah satu penyebab kecelakaan yang paling besar adalah efek dari kelelahan ketika mengemudi. Biasanya ini terjadi pada saat kita mengemudi jarak jauh yang panjang sehingga kita mengalami kelelahan. Dan ini sebenarnya bisa sekali kita cegah, dan ini faktornya adalah dari diri pengemudi sendiri. Bagaimana cara kita untuk menghindari kecelakaan akibat kelelahan tadi? Kita akan bahas bersama dalam video ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Untuk menghindari risiko kecelakaan akibat kelelahan, kita harus mulai dari perencanaan perjalanan itu sendiri. Ketika Smart Drivers akan melakukan perjalanan yang jauh dan panjang, kita harus bisa memperkirakan berapa lama waktu tempuh yang kita perlukan. Kemudian kita bisa menentukan apakah kita perlu menginap misalnya. Kalau kita mengemudi sendiri, misalnya dari Jakarta ke Bali, atau jarak yang sangat jauh, memerlukan waktu lebih dari 12 jam misalnya, tentunya akan lebih aman kalau kita menentukan titik kita mau menginap di mana. Ini tentunya akan mengurangi risiko kita mengalami kelelahan, karena sebagian besar kasus kelelahan terjadi ketika pengemudi memaksakan diri. Efek dari memaksakan diri ini akhirnya membuat risiko kecelakaan menjadi lebih tinggi. Nah, selain menentukan apakah kita perlu menginap dan di mana kita akan menginap kalau perjalanannya sangat panjang, adalah memilih waktu perjalanan. Nah, ini biasanya kita perlukan kalau kita melakukan perjalanan pada saat musim ramai, di mana traffic atau arus lalu lintas sangat padat, seperti misalnya pada saat mudik lebaran atau saat-saat liburan dan long weekend misalnya. Nah, ini juga perlu kita rencanakan, karena misalnya di mana lokasi istirahat. Ada beberapa rest area misalnya di jalan tol yang ketika musim liburan menjadi sangat padat luar biasa, dan akhirnya justru kita untuk masuk saja sudah membutuhkan energi yang besar karena harus macet untuk masuk ke dalam rest area tadi. Nah, ini dimulai dari perencanaan perjalanan kita. Nah, yang tidak kalah penting sebelum kita melakukan perjalanan adalah kita memastikan kita sudah memiliki istirahat yang cukup. Kita sudah tidur cukup kalau besoknya kita akan melakukan perjalanan. Jadi jangan sampai kita besok mau mengemudi, malamnya begadang karena mempersiapkan perjalanan. Nah, efeknya tentunya akan meningkatkan risiko kita mengalami kelelahan, dan risiko kecelakaan akan menjadi lebih tinggi. Dalam perencanaan perjalanan ini, kita juga bisa mengukur diri kita. Misalnya, orang yang tidak terbiasa mengemudi malam, nyetir malam, ya sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan perjalanan malam hari. Akhirnya karena tidak terbiasa nyetir malam, tidak terbiasa begadang, menjadi lebih cepat lelah, di satu sisi juga ingin cepat sampai ke tujuan. Nah, ini juga akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Lalu dalam melihat ke depan juga jangan biasakan kita hanya fokus ke satu titik ketika mengemudi. Nah, ini juga akan membuat kita menjadi cepat lelah, bahkan jadinya ngantuk gitu, karena suasana jalan yang monoton. Jadi biasakan kita selain melihat ke arah depan, kita juga cek selalu spion kanan, spion kiri, spion tengah, dan juga ke panel instrumen. Nah, cara untuk melakukan pergerakan ini, tipsnya bisa Smart Drivers dapatkan di video yang ada di channel ini tentang cara melihat dengan metode SEE atau Search, Evaluate, dan Execute. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan perjalanan jauh, biasakan kita tidak terganggu oleh hal-hal yang ada di dalam kendaraan kita. Misalnya ketika kita pergi bersama anak-anak kita berbagi tugas dengan orang yang menjadi penumpang kita untuk membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, dan kita bisa fokus pada kegiatan kita mengendalikan kendaraan kita supaya tetap aman. Nah, selama mengemudi, Smart Drivers jangan lupa selalu minum air yang cukup. Karena ketika kita mengalami dehidrasi, ini kadang-kadang nggak terasa, apalagi kalau AC mobil kita bagus, udaranya dingin, sehingga kita tidak merasa haus. Ketika kita kekurangan cairan, ini juga bisa mengurangi konsentrasi ketika kita mengemudi. Dehidrasi ini juga salah satu pemicu kelelahan, sehingga kita menjadi cepat capek pada saat mengemudi. Nah, biasanya ada juga yang berpikir untuk, saya minum kopi aja atau minum minuman lain yang mengandung kafein. Di satu sisi kafein memang bisa meningkatkan konsentrasi kita,
Tetapi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi kafein, misalnya sepanjang jalan kita minum minuman yang mengandung kafein tinggi, biasanya minuman-minuman energi ini mengandung kafein sebagai komponen isinya. Ketika kita mengkonsumsi kafein terlalu tinggi, justru bisa memunculkan rasa ketakutan atau kecemasan di dalam diri kita. Karena misalnya juga jantung kita jadi berdetak lebih cepat dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melihat artikel-artikel terkait konsumsi kafein yang lebih tinggi untuk detailnya. Karena tentunya dari pihak kedokteran akan lebih mengerti efek dari kafein yang terlalu tinggi ini. Nah, selain itu, ketika kita mengemudi, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Kadang-kadang selama perjalanan kita tidak minum air putih, tapi kita banyak minum minuman dalam kemasan sehingga kita minum minuman atau makan makanan yang kandungan gulanya terlalu tinggi. Ya, kita mungkin sudah jadi common sense bahwa ketika kita terlalu banyak karbohidrat, kita akan menjadi lebih ngantuk. Makanya ada yang mengatakan kalau mengemudi jangan makan terlalu kenyang. Ya, apalagi kalau makannya nasi yang terlalu banyak gitu. Akibatnya justru malah bisa mengurangi konsentrasi kita selama mengemudi karena efek dari terlalu banyak konsumsi gula tadi. Lalu berapa lama kita sebaiknya mengemudi? Berdasarkan teori yang paling aman adalah mengemudi maksimal 8 jam. Dan di dalam 8 jam itu kita beristirahat setiap 2 jam sekali. Lama istirahatnya bisa 15 menit sampai 20 menit minimal kita beristirahat. Nah, waktu istirahat itu kita ngapain? Nah, ini pertanyaannya. Apakah cuma duduk aja? Tentu enggak. Ketika kita masuk rest area, parkir di tempat yang aman, kemudian kita keluar, pertama kita melakukan peregangan atau senam-senam kecil untuk memperlancar peredaran darah di tubuh kita. Karena 2 jam mengemudi, 2 jam kita duduk dengan gerakan yang relatif statis. Nah, tentunya kita membutuhkan gerakan-gerakan untuk melancarkan aliran darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah, ini akan membuat kita menjadi lebih fresh, lebih segar, dan juga siap untuk melanjutkan perjalanan. Jadi beristirahatnya ya kita duduk, sebentar istirahat. Nah, sebelum jalan lagi biasakan kita melakukan senam-senam kecil untuk melancarkan peredaran darah kita. Juga bagus kalau kita mau jalan-jalan keliling rest area, selain juga tadi meregangkan otot-otot kita, melancarkan peredaran darah, juga membuat kita lebih fresh karena tentunya ada banyak pemandangan baru yang bisa kita lihat, mata kita juga lebih beristirahat. Nah, lalu Oke, Smart Drivers, itu tadi bagaimana cara kita menekan risiko kecelakaan akibat kelelahan. Kuncinya ada pada diri Smart Driver sendiri. Bagaimana kita mau melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Semoga jalan raya menjadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Stay smart on the road.